Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 856-860. Kata-kata Su Ziyu membuat Su Soudao sangat marah. Menunjuk Su Ziyu, dia berkata dengan marah, "Katakan saja apa yang kamu katakan di rumah. Jika kamu berani mengatakannya, keluar dan lihat apakah kakekmu memarahimu." Su Ziyu mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa saya tidak membicarakannya sekarang? Panggil kakek dan beritahu dia lagi secara langsung." "Kamu turun," Su Soudao buru-buru berkata. Oke, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Horoskop belum ditulis. Kalian berdua masih cepat pelajari masalah pergi ke Jepang, lalu pergi lebih awal." Su Zifei buru-buru berkata, "Baiklah, ayah, masalah ini akan mengikuti apa yang baru saja dikatakan Ziyu. Ayo kita lihat keluarga Takahashi dulu, lalu pergi menemui keluarga Ito. Untuk waktu keberangkatan, menurut saya harus sedini mungkin. Saya akan membiarkan kru bersiap sekarang, dan segera berangkat setelah makan siang. Bagaimana menurut Anda?" Su Soudao mengangguk dan berkata, "Oke, kalian berdua cepat dan bersiap. Jangan buru-buru pergi setelah makan siang. Pergi dan laporkan ke kakekmu dulu. Beritahu kakekmu tentang rencana dan idemu. Jika dia tidak punya pendapat, kamu siap untuk pergi." "Oke ayah." Su Zifei setuju. Lalu dengan cepat mengedipkan mata pada Su Ziyu dan berkata, "Ziyu, ayo pergi." "Tidak keluar dari ruang kerja ayah." Begitu dia keluar dari ruang kerja, Su Zifei menyalahkannya, "Kamu gadis yang sangat bodoh. Mengapa kamu menyebutkan masalah Guqiuyi di depan ayah?" Su Ziyu tertawa, dan berkata dengan nada main-main, "Jika aku tidak menyebutkannya, Anda itu harus disembunyikan di dalam hati Anda sepanjang waktu. Apakah Anda benar-benar ingin menerima nasib Anda di masa depan dan sepenuhnya mematuhi pengaturan keluarga Anda?" Su Zifei menghela nafas, dan berkata, "Latar belakang kami kaya, dan kita memiliki segalanya pada hari kita dilahirkan. Sekarang, satu-satunya bagian yang tidak memiliki otonomi adalah bagian emosional. Tidakkah kamu tahu ini dengan baik? Mengapa kamu berbicara dengan ayah?" "Aku bersedia," Su Ziyu berkata dengan sembrono, lalu meluruskan rambut pendeknya yang sepanjang telinga, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Pokoknya, masa depanku, Su Ziyu, tidak akan pernah dimanipulasi oleh orang lain." Su Zifei tidak berdaya. Kepalanya, "Oke, tidak ada artinya berhenti berbicara denganmu. Kita mungkin harus tinggal selama beberapa hari ketika kita pergi ke Jepang kali ini. Kamu cepat dan siapkan barang bawaanmu. Setelah makan malam, ayo pergi ke rumah kakek dulu. Setelah laporkan aku siap untuk pergi." Su Ziyu bersenandung, meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan malas, "Hei, aku bangun terlalu pagi, aku akan kembali ke kamarku untuk tidur. Jangan telepon aku sebelum waktu makan." Su Zifei menatap punggungnya, dan menghela napas berat, "Nenek, aku sangat mengagumimu." Tokyo, Jepang saat ini, Ye Chen telah berbaring di teras atas rumah Xiao Lin sepanjang pagi. Hari ini, Paul disibukkan dengan sisa dokumen hukum yang berat dengan Departemen Bisnis Lokal di Tokyo. Wei Liang dan Kobayashi Ichiro pertama kali pergi ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Meskipun bahan obat dari pihak Kingang tidak akan tiba sampai malam, Wei Liang masih perlu memahami situasi basis produksi terlebih dahulu, dan kemudian mengatur pekerjaan peralihan ke Jiuxuan Weisan terlebih dahulu. Dengan cara ini, setelah bahan obat tiba di malam hari, mereka dapat bekerja lembur dan memulai produksi uji coba. Oleh karena itu, Ye Chen menjadi yang paling malas. Jadi, dia duduk di kursi geladak di teras, menikmati pemandangan unik dan angin dingin di ketinggian 100 meter di Tokyo. Chen Zekai datang saat ini, dan berkata dengan hormat, "Tuan, jika Anda bebas, haruskah kita jalan-jalan di sore hari? Ginza dan Shinjuku Tokyo masih sangat ramai." Ye Chen melambaikan tangannya, "Saya tidak peduli tentang berbelanja." "Tertarik? Kamu pergi dengan Hongwu." Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "Apa yang bisa saya lakukan dengannya?"
Saya orang yang kasar. Saya kira dia menahan energinya dan ingin mencoba tempat-tempat romantis di Jepang. Kalau begitu biarkan dia pergi. Ye Chen tersenyum ringan. Hal itu dianggap legal di Jepang, jadi kamu bisa pergi jika kamu mau. Chen Zekai mengangguk. Jika tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, biarkan dia pergi dan lihat. Pada siang hari, Ye Chen tidak pergi kemana-mana. Dia tidak akrab dengan Tokyo, dan dia tidak terlalu menyukai kota modern yang sangat makmur ini. Sebaliknya, dia lebih memilih Yanjing. Kota itu tidak hanya memiliki gedung-gedung tinggi modern yang maju dan makmur, tetapi juga memiliki situs sejarah dengan sejarah ratusan bahkan ribuan tahun. Suasana budayanya sangat kaya. Dari segi warisan, itu jauh lebih kuat dari Tokyo. Namun, Ye Chen tidak ingin mencabut hak orang lain untuk berbelanja hanya karena dia tidak tertarik. Jadi dia mengirim Chen Zekai, Hong Wu, dan yang lainnya pergi. Sekelompok orang pergi berbelanja di Ginza dan Shinjuku yang ramai pada suatu sore. Ketika mereka kembali, semua orang memiliki banyak hasil panen dan membawa banyak tas. Di malam hari, Chen Zekai mengatur agar semua orang makan malam di restoran Cina yang dibuka oleh salah satu bawahannya. Setelah makan malam, Ye Chen melihat bahwa tidak ada yang penting. Jadi dia berkata kepada Chen Zekai dan Hong Wu, kamu bisa bergerak bebas sebentar, dan tidak perlu mengelilingiku. Hong Wu buru-buru bertanya, Tuan kamu, apa yang kamu lakukan nanti? Apakah kamu punya pengaturan? Ye Chen berpikir sejenak, dan berkata, aku akan jalan-jalan sendiri. Hong Wu bertanya sambil tersenyum, Tuan Ye, apakah kamu ingin pergi ke Jalan Feng Yu? Kudengar gadis-gadis di Jalan Feng Yu di Jepang sangat tepat waktu. Ye Chen melambaikan tangannya, lupakan saja. Aku ingin pergi ke Universitas Tokyo untuk jalan-jalan, kamu harus pergi ke Jalan Feng Yu untuk bersenang-senang ke Universitas Tokyo. Hong Wu bertanya dengan heran, Tuan Ye, mau kemana? Kenapa? Ini bukan alma matermu. Ye Chen berkata dengan tenang, bukan apa-apa, aku hanya ingin berbelanja. Jadi kamu tidak harus mengikutiku. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan Ye, apakah kamu ingin aku mengirimimu mobil saja? Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya, berkata, setelah tinggal di rumah Ichiro Kobayashi selama sehari, saya ingin jalan-jalan. Melihat ini, semua orang berhenti bersikeras. Ye Chen keluar dari hotel dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah di sebelah hotel sendirian. Setelah melihat peta rute dengan jelas, dia naik kereta bawah tanah ke Universitas Tokyo. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin pergi ke Universitas Tokyo. Setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, mungkin karena Nanako Ito. Meskipun gadis itu tidak banyak berhubungan dengannya, dia tetap keras kepala dan membuat orang merasa tertekan. Ye Chen tahu bahwa dia tidak berada di Tokyo, tetapi dia tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa Universitas Tokyo, jadi dia ingin berjalan-jalan dan melihat tempat dia bersekolah. Pada saat yang sama, sebuah jet bisnis mewah yang dimodifikasi Boeing 737 lepas landas dari Bandara Yanjing. Su Zifei, Su Ziyu, kakak dan adik, dan lebih dari selusin pelayan keluarga Su pergi ke Tokyo bersama. Keluarga Takahashi yang mendapat kabar lebih awal sangat heboh dengan keputusan keluarga Su untuk bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Anggota utama keluarga sudah menunggu di Bandara Tokyo Narita terlebih dahulu. Pada saat yang sama, atas permintaan Su Ziyu, mereka memesan kamar terbaik di hotel paling bergaya di Tokyo, Tokyo Aman Hotel. Dan Yuhiko Ito pun mendapat kabar tersebut. Setelah mengetahui bahwa perwakilan keluarga Su ingin bertemu dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu, dia sangat marah. Selain itu, soal dibayar 4,5 miliar dolar oleh Marvin Ye kemarin sudah melekat di benaknya, dan kombinasi kedua hal itu membuatnya semakin marah. Setelah menjatuhkan lebih dari selusin keping porselen berharga berturut-turut, dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia tidak mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su kali ini, dia akan membuat Ye Chen membayar 2 kali lipat harganya. Kemarahan Takehiko Ito bukan karena kemunafikan atau pikiran sempit. Selama ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Pertama, putri tercinta terluka parah, dan kemudian calon menantu Kobayashi Jiro yang ditunjuk menghilang entah kenapa. Segera setelah itu,
dia menghabiskan 4,5 miliar dolar AS, berniat untuk mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical. Setelah kontrak ditandatangani dan pembayaran dilakukan, Ichiro Kobayashi tiba-tiba kembali dan secara sepihak menyatakan kontrak investasi yang ditandatanganinya tidak sah. Garis bawah, saya telah melihat orang yang tidak tahu malu. Jika bukan karena fakta bahwa anak ini tampaknya sangat cakap, dan karena keluarga Su dari China hendak datang ke Jepang untuk membahas kerjasama, Ito Yuhiko sangat ingin segera membunuh Ye Chen. Tapi Rao telah membuat banyak kesabaran untuk kedatangan keluarga Su. Tetapi perhentian pertama keluarga Su di Tokyo bukanlah untuk membicarakan kerjasama dengan saya, tetapi untuk menemukan musuh mematikan mereka, keluarga Takahashi terlebih dahulu. Momen ini membuat mentalitas Ito Yuhiko runtuh. Apa yang terjadi? Mengapa saya selalu mengalami begitu banyak masalah akhir-akhir ini? Apakah perlu pergi ke kuil untuk membakar dupa, menyembah Buddha, dan makan makanan vegetarian selama beberapa hari? Ketika Tian Zonghao melihatnya, dia sangat marah, dan dia tidak berani datang untuk membujuknya untuk waktu yang lama. Baru setelah Yuhiko Ito cukup curhat, Koichi Tanaka mendekatinya dan berkata, "Tuan Presiden, Anda tidak perlu terlalu marah tentang masalah ini. Bahkan jika keluarga Su menghubungi keluarga Takahashi terlebih dahulu, itu tidak berarti apa-apa menurut informasi mereka. Mereka akan mengunjungi rumah lusa, dan kita masih punya kesempatan." Ito Yuhiko berkata dengan wajah gelap, "Untuk hal semacam ini, sangat penting bagi keluarga Su untuk memilih siapa yang akan ditemui terlebih dahulu. Ini seperti Anda sedang berbicara dengan seorang pacar di Osaka, dan pada saat yang sama Anda harus pergi ke Osaka untuk bekerja. Anda pergi ke Osaka dan memilih untuk bertemu dulu. Pacar Anda harus pergi bekerja dulu, yang menentukan mana yang lebih penting dalam pikiran Anda." Tanaka Koichi berkata dengan canggung, "Tuan, cinta dan karir tidak sama hal." Ito Yuhiko berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu adalah seorang playboy, kamu memiliki 2 kekasih di Osaka, dan sekarang kamu pergi ke Osaka untuk bertemu mereka secara terpisah. Maka izinkan saya bertanya kepada Anda akan memilih untuk bertemu dengan Anda favorit dulu itu, atau yang tidak kamu suka dulu?" Tanaka Hao buru-buru berkata, "Mungkin kamu suka keduanya, tapi kamu tidak bisa bertemu pada saat bersamaan, jadi harus selalu ada pesanan. Jika aku tidak tahu bagaimana memilih, mungkin saya akan menggambar banyak atau menebak koin untuk memutuskan. Jadi ini belum tentu berarti saya akan menyukai siapapun yang saya temui terlebih dahulu." Ito Yuhiko mengangkat kakinya dan menendang dengan sikap terganggu. Hiroshi Tanaka menendang, dan berseru, "Pergilah, saya ingin Anda menghibur saya di sini. Apa yang harus saya lakukan?" Hiroshi Tanaka mundur beberapa langkah dan berkata, "Tuan Presiden, saya tepat di depan pintu, jika Anda membutuhkan sesuatu." Pada saat yang sama, Ye Chen telah tiba di kampus Universitas Tokyo. Meskipun gayanya bervariasi dari kota ke kota, Universitas Tokyo, seperti Universitas Yenching, adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Asia, yang secara alami memiliki suasana akademik yang kuat dan rasa kesucian. Ye Chen adalah orang yang sangat menganjurkan pengetahuan, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi yang lengkap, yang selalu menjadi penyesalan besar di hatinya. Saat itu, salah satu orang tuanya adalah lulusan Universitas Yenching dan yang lainnya dari Universitas Tsinghua. Ketika dia masih kecil, dia sering mengikuti orang tuanya untuk mengunjungi kedua universitas tersebut, atau menemani orang tuanya untuk mengikuti beberapa kegiatan di alma maternya. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa dia pasti akan memilih salah satu dari Universitas Yenching dan Universitas Tsinghua di masa depan. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, dia akan memilih sekolah bisnis terbaik di dunia untuk mempelajari sekolah manajemen bisnis. Ahli waris dari kebanyakan keluarga besar pada dasarnya mengikuti rute seperti itu. Karena anggota keluarga besar juga tahu betul bahwa semakin mereka dilahirkan dalam keluarga besar, semakin mereka harus meningkatkan kemampuan komprehensifnya, jika tidak, kemungkinan besar akan ditinggalkan atau disingkirkan oleh keluarga. Di antara 10 keluarga teratas di Yanjing, selama mereka adalah pewaris muda dengan usia yang tepat, tidak mungkin bagi siapapun yang belum belajar di universitas,
tentu saja Ye Chen adalah satu-satunya pengecualian. Jika Ye Chen tidak dihitung, tingkat sarjana adalah 100%, dan tingkat pasca sarjana juga 100%. Bahkan mereka yang langsung mengabdikan diri pada bisnis keluarga setelah lulus kuliah akan menggunakan waktu luangnya untuk belajar menjadi mahasiswa pasca sarjana Mbak. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen sekarang berusia 26 tahun, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia kembali ke sekolah untuk belajar di universitas atau gelar master, jadi ini telah menjadi penyesalan abadi dalam hidupnya. Jantung. Anak muda dengan warna kulit berbeda terlihat di mana-mana di Universitas Tokyo, mengenakan pakaian sederhana dan polos, membawa tas sekolah atau memegang buku pelajaran, dan banyak dari mereka yang terlihat terburu-buru. Awalnya dia kaget, melihat tahun baru Imlek tinggal setengah bulan lagi, kenapa universitas di Jepang tidak libur? Setelah dipikir-pikir, saya menyadari bahwa meskipun budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh Tiongkok, dan orang Jepang juga merayakan tahun baru Imlek di tahun-tahun awal. Setelah restorasi Meiji, orang Jepang mencoba meninggalkan Asia dan memasuki Eropa, sehingga mereka berubah tahun baru dari kalender lunar ke kalender Gregorian. Oleh karena itu, festival terbesar dan paling khusyuk di Jepang sebenarnya adalah Hari Tahun Baru di mata orang Tionghoa. Dan kini, Universitas Tokyo tampaknya telah memasuki liburan musim dingin, dan para siswa secara aktif mempersiapkan ujian. Ye Chen berjalan-jalan di sekitar kampus Universitas Tokyo, dan mau tak mau memikirkan studi Nanako Ito di universitas ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan bahwa gadis yang terlihat sangat lemah itu bukan hanya seorang siswa berprestasi di Universitas Tokyo, tetapi juga seorang pejuang sanda yang sangat kuat. Gadis ini benar-benar penuh dengan kontradiksi yang sangat terpolarisasi. Saat berjalan di dekat perpustakaan, Ye Chen masih berada di tiang lampu dan melihat poster pendukung Nanako Ito. Ada foto Nanako Ito berseragam sekolah di poster, dan wajahnya yang tersenyum sangat menarik perhatian. Isi poster tersebut adalah mengajak para mahasiswa Universitas Tokyo untuk membantu Nanako Ito berpartisipasi dalam kompetisi sanda mahasiswa internasional Jinling. Mereka bahkan memberi label Ito Nanako, nomor 1 di Jepang, kebanggaan wanita Jepang, dan pesaing medali emas Olimpiade yang kuat. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Label-label ini diduga diberikan kepada Nanako Ito oleh teman-teman sekelasnya yang menaruh harapan besar padanya. Namun, label tersebut, sampai batas tertentu, juga menyebabkan penculikan moral pada Ito Nanako. Ini seperti memberitahu Nanako Ito sepanjang waktu bahwa Anda harus menang. Jika tidak, saya minta maaf atas ekspektasi yang kuat dari para tetua koto. Dibandingkan dengan slogan dukungan utilitarian seperti itu, Ye Chen merasa lebih baik mengatakan kepadanya, lakukan saja yang terbaik, dan kami akan mendukungmu bahkan jika kamu gagal. Memikirkan hal ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Mengeluarkan ponselnya dan memotret poster teater ini, selanjutnya, simpan sebagai oleh-oleh. Melihat hari sudah larut dan langit benar-benar gelap, dia melangkah keluar dari Universitas Tokyo. Setelah keluar dari Universitas Tokyo, di pinggir jalan Universitas Tokyo, ada seorang gadis yang bermain gitar dan bernyanyi, yang menarik perhatiannya. Ada banyak orang bermain piano di jalan-jalan Jepang, tapi gadis ini memainkan dan menyanyikan lagu China. Lagu ini adalah, Jalan Biasa, Pusu. Kalimat, saya telah melintasi gunung dan lautan, dan saya juga telah melintasi gunung dan lautan manusia. Semua yang pernah saya miliki telah tersebar seperti asap dalam sekejap mata, yang langsung menusuk hati Ye Chen dan membuatnya berhenti tanpa sadar. Gadis ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, dan dia agak kurus, tidak cukup tinggi, tetapi cantik dan menyenangkan. Gadis kecil itu bernyanyi dengan sangat baik, tetapi banyak orang Jepang yang lewat, mungkin karena mereka tidak mengerti, melewatinya dengan acuh tak acuh, dan bahkan tidak memandangnya. Dan kotak gitar di depannya hanya berisi beberapa yen Jepang, dan jika diubah menjadi RMB, jumlahnya mungkin tidak sampai 50 yuan. Ye Chen menyimpulkan dari pengucapan gadis itu bahwa gadis itu harus orang Tionghoa. Jadi setelah gadis itu menyanyikan sebuah lagu,
Dia bertanya, apakah kamu orang Tionghoa? Gadis kecil itu mengangguk, tersenyum manis, dan berkata, aku apakah kamu dari provinsi Sichuan? Dan kamu juga orang Cina? Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya dari Jinling. Setelah berbicara, Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu bekerja atau tinggal di Jepang? Pergi ke sekolah, gadis kecil itu menunjuk-menunjuk ke Universitas Tokyo tidak jauh. Dia berkata sambil tersenyum, saya belajar di sini, sesekali keluar untuk bernyanyi dan mendapatkan uang untuk mensubsidi biaya hidup saya. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan dompetnya dari sakunya, dan meletakkan sekitar 100.000 yen di dalamnya. Dia mengeluarkannya dan meletakkannya di kotak gitar di depannya. Gadis itu terkejut, dan buru-buru melambaikan tangannya, Tuan, Anda tidak perlu memberikan uang sebanyak itu. Ye Chen sedikit tersenyum, bertemu rekan senegaranya di negara asing adalah sesuatu yang membahagiakan. Saat dia berbicara, dia takut gadis itu akan mengembalikan uang itu kepadanya, jadi dia berbalik dan ingin pergi. Pada saat ini, beberapa pemuda Jepang mendatangi gadis itu, dan salah satu dari mereka merebut gitarnya dan berteriak, siapa yang memintamu bernyanyi di sini? Kami Wenjing? Apakah para gangster menyapa Anda? Juga, Anda berada di Jepang sekarang, apa lagu Cina yang kamu nyanyikan? Apakah kamu mencari kematian? Jepang adalah negara yang melegalkan gangster. Di masyarakat negara ini terdapat berbagai organisasi gangster. Bintang film terkenal Jackie Chan pernah membintangi sebuah film berjudul The Shinjuku Incident. Latar belakang cerita dalam film tersebut adalah para gangster Jepang. Di Jepang, Yamaguchi Gumi dan klub Inagawa secara alami adalah petinggi di puncak rantai makanan. Namun, tidak semua gangster adalah anggota Yamaguchi Gumi dan perkumpulan Inagawa. Bahkan, ada organisasi geng skala kecil di setiap kota dan kabupaten. Organisasi-organisasi ini umumnya suka menyebut diri mereka, Bosozuku. Hal favorit yang dilakukan para gangster ini adalah mengendarai sepeda motor yang menderu-deru dan membawa segala jenis senjata dingin untuk bertarung sengit dengan orang-orang di jalanan dan gang. Tentu saja, lebih sering daripada tidak, itu sebenarnya menggertak yang lemah dan takut pada yang keras, menggertak dan mendominasi pasar. Gadis Tionghoa yang bermain dan bernyanyi, melihat beberapa gangster membuat masalah dengannya, dia ketakutan dan memohon, maaf, saya tidak tahu ini tempatmu, aku tidak akan datang lain kali, tolong maafkan aku kali ini. Tidak datang, gangster yang merebut gitar gadis itu membentak, jika semua orang yang tidak mematuhi peraturan, katakan saja kamu tidak akan datang lain kali, jika Anda bisa pergi. Di mana kami akan meletakkan wajah kelompok Bosozuku Wenjing kami? Gadis Tionghoa itu bertanya dengan gugup, lalu bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi? Bosozuku melirik gitar di depannya, uang tunai di dalam kotak, jelas, setidaknya ada 100.000 yen di sini, bagi para gangster yang menganggur ini adalah kekayaan yang banyak, cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakan 1 atau 2 hari. Jadi, dia mencibir dan berkata, mudah bagi kami untuk melepaskanmu, tinggalkan saja gitar dan uangnya. Gadis Tionghoa itu menggigit bibirnya, ragu sejenak, lalu berkata dengan air mata, oke, gitar dan uang semuanya untukmu. Bosozuku lain segera mengulurkan tangan dan mengambil semua uang, memasukkannya dengan rakus ke dalam sakunya, lalu mengedipkan mata pada yang lain, dan berkata, saudaraku, aku punya sesuatu untuk malam ini, pergi ke bar untuk bersenang-senang. Tersedak dan bertanya, kalau begitu, bolehkah saya pergi, Bosozuku? Dengan gitar memandangi gadis itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan sedih, jangan pergi, menurutku kamu terlihat bagus, bagaimana, mainkan gitarmu, nyanyikan lagu-lagu Jepang untuk saudara laki-lakimu, lalu pergi ke bar bersama saudara laki-lakimu untuk bersenang-senang. Tidak, gadis Tionghoa itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, berbalik dan ingin melarikan diri. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba bergegas mendekat, meraih pergelangan tangan gadis Tionghoa itu. Dan berkata sambil mencibir, mau lari, aku tidak ingin bertanya siapa aku, Ryuji Onitsuka. Onizuka segera setelah itu, Long Air berteriak, apa yang kamu lihat, grup pelarian Wenjing sedang berbisnis,
Siapapun yang tidak takut mati harus diam. Begitu kata-kata ini keluar, orang yang lewat yang menonton tiba-tiba bubar. Masyarakat Jepang tampaknya sangat sopan, tetapi pada kenyataannya semua orang juga acuh tak acuh. Ketidakpedulian semacam ini sopan di permukaan, tetapi sebenarnya menghindarinya di hati. Tidak ada orang yang mau menyusahkan orang lain, apalagi orang lain menyusahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang mau bertindak berani saat ini. Tepat ketika Onitsuka Ryuji bangga dengan penghindaran semua orang, suara suram terdengar di telinganya, "Lepaskan dia." Onitsuka Ryuji berbalik, mengikuti suara itu, dan melihat bahwa pria yang baru saja memberi gadis itu 100.000 yen mencibir dan berkata, "Bajingan, kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Tahukah kamu bahwa aku dari Wenjing Runaway Group?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tidak peduli kamu kelompok mana ya, jika kamu tidak jangan biarkan dia pergi, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Onitsuka Ryuji tertawa sembarangan, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kamu bahkan tidak memperhatikan geng Bunkyo, nak, kamu akan mati hari ini." Gadis itu terkejut, dan buru-buru berteriak, "Tuan, pergi, mereka semua adalah anggota geng Wenjing adalah organisasi kekerasan terbesar di seluruh distrik Wenjing. Anda tidak boleh main-main dengan mereka." Ye Chen menyentuh hidung, memandang Onitsuka Ryuji dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa ada 23 lingkungan di Tokyo. Apakah itu berarti setidaknya ada 23 organisasi seperti geng Bunkyo Anda di seluruh Tokyo?" Panjang R bertanya dengan marah. "Jadi apa? Grup pelarian Wenjing kami berada di antara 5 besar di Tokyo. Bisakah kamu membelinya?" Onitsuka Ryuji mengedipkan mata pada orang-orang itu dan berteriak dengan tajam, "Bunuh dia sampai mati." Ketika orang lain mendengar ini, mereka segera mengeluarkan batang besi sepanjang lengan dari pinggang mereka, bergegas maju, dan bergegas menuju Ye Chen. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah gangster biasa, dan kekuatan mereka hampir sama dengan nol di mata Ye Chen. Oleh karena itu, meski begitu banyak orang bergegas ke arahnya bersama-sama, dia tidak takut sama sekali. Pada saat ini, gadis yang ditangkap oleh Onitsuka Ryuji berteriak, "Tuan, hati-hati, lari, lari." Ye Chen tersenyum. "Bagaimana kamu bisa lari, pria Tionghoa yang agung?" Segera setelah itu, keempat orang yang bergegas ke arahnya tiba-tiba merasakan kekaburan di depan mata mereka, hanya merasa bahwa kaki kanan Ye Chen sepertinya bergerak sangat cepat, menendang 4 kaki dalam sekejap. Sebelum mereka bisa melihat sosok Ye Chen dengan jelas, perut mereka dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan keempatnya ditendang di perut oleh Ye Chen, dan mereka segera terbang terbalik tak terkendali, semuanya dalam posisi parabola, jatuh ke hijau ikat pinggang di pinggir jalan. Meskipun Ye Chen dengan sengaja menarik sebagian besar kekuatannya agar tidak berakibat fatal secara langsung, mereka berempat masih terluka parah, dan jatuh ke sabuk hijau satu persatu, tidak bisa bangun sama sekali, seolah-olah tendangan mereka hilang, setengah hidup. Onitsuka Ryuji dan gadis yang ditangkapnya tercengang. Terutama Onitsuka Ryuji. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Keempat anak buahnya ditendang begitu mereka melangkah, bukankah mereka menabrak pelat besi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan belati kecil dari sakunya, mengarahkannya ke leher gadis itu, dan mengancam dengan gugup, kamu, jangan datang ke sini, kalau tidak, aku akan segera membunuhnya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, aku tidak akan memukulmu atau memarahimu." Mendengar ini, mata Onitsuka Ryuji menunjukkan semacam kegembiraan setelah bencana itu. Dia akan bertanya pada Ye Chen apakah dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kemudian Ye Chen melanjutkan, "Aku hanya ingin lengan kananmu sebagai hukuman, sehingga kamu akan memiliki setidaknya 1 lengan untuk digunakan di masa depan." "Apa?" Onitsuka Ryuji hampir pingsan. "Jangan memukulku, jangan memarahiku, hanya ingin lengan kananku." "Kau bukan setan sialan, kan?" Pada saat ini, Ye Chen terus berkata dengan ekspresi kosong, "Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi jika Anda masih menolak,
maka saya akan melumpuhkan kedua tangan Anda, sehingga Anda bahkan tidak dapat pergi ke toilet atau bersihkan pantatmu sendiri di masa depan. Tidak, saya akan menghitung sampai 3 detik. Anda memikirkannya sendiri. Onitsuka Ryuji merasakan hawa dingin yang menusuk dari telapak kakinya langsung ke langit. Dia belum pernah melihat orang yang kejam seperti Ye Chen. Tidak hanya dia begitu kuat sehingga dia sesat, tetapi dia bahkan berbicara dengan tingkat kekejaman yang jauh lebih tinggi daripada Bosozuku. Bosozuku mengancam orang lain, dan selalu kamu yang mencari kematian, dan kata-kata tidak berarti seperti aku akan memukulmu sampai mati. Mungkin suaranya serak, tapi pada akhirnya pertarungan tidak dimulai sama sekali. Tapi bukankah itu yang terjadi di Jiangnu? 3 poin berdasarkan momentum, 3 poin berdasarkan wajah, dan 4 poin sisanya berdasarkan perebutan kekuatan. Tapi orang ini, begitu dia membuka mulutnya, dia berkata dengan ringan bahwa dia menginginkan lengan kanannya. Apakah lengan manusianya adalah ban sepeda motor? Katakanlah Anda dapat membongkar satu tanpa mengedipkan mata. Ye Chen melihat bahwa anak ini keras kepala, jadi dia kehilangan kesabarannya, dan berkata dengan dingin, "Aku ingin memberimu lengan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana melakukannya sendiri. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Onizuka Long-Er merasa bersalah, tetapi dia berteriak dengan suara serak, "Bajingan, kamu orang Cina harus tetap rendah hati. Ini Jepang, ini Tokyo. Apakah kamu tidak takut saudara-saudaraku akan meretasmu sampai mati?" Ye Chen tersenyum ringan. "Saudara-saudaramu, bukankah mereka semua tergeletak di sabuk hijau?" Onitsuka Ryuji berteriak, "Kami memiliki 500 orang di geng Bunkyo, 1 orang dapat mengalahkanmu sampai menjadi bubur, beraninya kamu urus urusan Laosu. Tunggu saja gangster Wenjing kami menyingkirkanmu." Ye Chen mendengus dingin, "Berisik, jangan bicara tentang gangster Wenjing belaka. Bahkan jika Raja Surgawimu, Laozi Yamaguchi, datang, aku tidak akan membiarkannya pergi di mata." Onitsuka Ryuji ketakutan dengan kata-kata Ye Chen, kakinya menjadi lemah. Apa asal-usul orang ini? Kelompok Yamaguchi juga berani bicara tentang penghinaan. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia hampir pingsan. Saat ini, dia hanya ingin bintang jahat itu pergi dengan cepat. Jadi dia meletakkan ujung pisaunya di leher gadis Tionghoa itu, dan berteriak dengan gugup, "Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh wanita ini." Ye Chen berkata dengan ekspresi muram, "Jika kamu berani menyakitinya hari ini, aku ingin kalian semua pelarian Wenjing dikuburkan bersama." Onitsuka Ryuji hampir pingsan. Mengapa orang ini menolak untuk makan? Apalagi melihat caranya berbicara, sepertinya jika dia benar-benar menyakiti gadis ini, dia benar-benar akan membunuh semua anggota geng Wenjing. Orang cabul macam apa ini? Pada saat ini, kesabaran Ye Chen telah habis. Dia memegang resleting jaketnya dengan jari-jarinya, memutarnya dengan ringan dengan ujung jarinya, dan penggeser logam resleting itu langsung dilepas olehnya. Namun, Onitsuka Ryuji tidak melihat gerakan tangannya, dan mengira Ye Chen hanya sedang mengatur pakaiannya. Segera setelah itu, Ye Chen tiba-tiba menjabat tangannya di Onitsuka Ryuji. Sebelum Onitsuka Ryuji pulih, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya. Rasa sakit itu menyebabkan kekuatan di telapak tangannya segera menghilang, dan belati itu tanpa sadar meluncur jatuh ke tanah. Terkejut di dalam hatinya, dia melihat ke arah tangan kanannya, hanya untuk menemukan bahwa sepotong penggeser resleting logam telah dimasukkan ke punggung tangan kanannya. Pada saat ini, gadis itu mengambil kesempatan tepat waktu, melepaskan diri dari pengekangannya dengan kedua tangan, dan berlari ke arah Ye Chen dengan cepat. Pada saat ini, Onitsuka Ryuji berani maju untuk mengejarnya. Dia memandang Ye Chen dengan heran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung memeluk tangan kanannya, menoleh dan lari. Karena gadis Tionghoa itu sudah bernyanyi di pinggir jalan, menghadap ke trotoar, dan sekarang Ryuji Onitsuka berlari ke arah yang berlawanan dan langsung berlari ke jalan. Melihat bahwa dia akan melarikan diri, Ye Chen segera melangkah maju dan mengejarnya. Gadis Tionghoa itu berkata dengan gugup, "Tuan, berhenti mengejar, itu berbahaya." Mendengar ucapan Ye Chen, Onitsuka Ryuji merasakan gelombang ketakutan di hatinya.
dan dia berlari sedikit lebih cepat di bawah kakinya, hampir berlari untuk hidupnya dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika dia sedang bergegas ke tengah jalan, tiba-tiba sebuah mobil tidak dapat mengelak tepat waktu, mengenai kakinya dan membuatnya pingsan. Setelah Onitsuka Ryuji dipukul, dia benar-benar kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke jalur samping dalam keadaan linglung. Saat ini, di jalur samping, konvoi Rolls-Royce sedang melintas dengan cepat. Onitsuka Ryuji tiba-tiba kehilangan kendali dan melompat ke depan salah satu Rolls-Royce. Rolls-Royce tidak punya waktu untuk mengelak, lalu berguling di atas lengannya. Hanya dua suara pecah yang terdengar, dan Rolls-Royce seberat 3 ton itu langsung menghancurkan lengan Onitsuka Ryuji. Rolls-Royce mengerem tiba-tiba dan seluruh konvoi Rolls-Royce terhenti. Dari Rolls-Royce yang mematahkan lengan Onitsuka Ryuji, seorang pemuda dengan ekspresi marah keluar, berusia sekitar 26 atau 17 tahun. Pria itu keluar dari mobil dan menendang Ryuji Onitsuka di antara tulang rusuknya dengan marah. Dia memarahi dengan tajam, "Kamu bajingan, apakah kamu tahu ada VIP di mobilku? Tidak masalah jika kamu mati. Jika kamu mengejutkan VIP di mobilku, aku akan menghancurkanmu." Mati kesakitan, tetapi ditendang oleh tendangan ini membuatnya terbatuk-batuk kesakitan. Namun, ketika dia mendongak dengan lemah dan melihat pria yang menendangnya, dia ketakutan setengah mati dan berteriak, "Gao, Tuan mengejar, berlari untuk hidupmu," dan kemudian jatuh di bawah kemudi Anda. "Tolong selamatkan hidup saya." Pemuda yang turun dari Rolls-Royce adalah putra tertua dari keluarga Takahashi, Takahashi Hideyoshi. Dia baru saja datang dari Bandara Narita, menjemput Suzifei dan Suziyu dari keluarga Su, dan bersiap untuk mengawal keduanya ke hotel aman tempat mereka menginap. Tetapi mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di jalan. Selain itu, Suzifei dan Suziyu bertemu dengan dia berada di mobil yang sama, dan dia sedang duduk di kopilot, dengan bangga memperkenalkan kepada saudara laki-laki dan perempuannya bahwa tidak ada pejalan kaki yang akan menerobos lampu merah di Tokyo. Tetapi pengemudi tiba-tiba menabrak Onitsuka Ryuji yang menerobos lampu merah dan melarikan diri. Kecepatan kilat, dan mengejutkan dirinya sendiri, Suzifei dan Suziyu. Untungnya, mereka berdua baik-baik saja. Jika tidak, jika itu memengaruhi bukankah salah besar untuk membahas kerjasama antara kedua keluarga selanjutnya? Jadi, dia menginjak pada Ryuji Onitsuka dengan marah, dan menatap Ye Chen yang mengejarnya. Dia menunjuk Ryuji Onitsuka di bawah kakinya, dengan dingin dia bertanya pada Ye Chen dengan suara, "Kamu mengejar pria ini ke tengah jalan." Ye Chen mengerutkan kening, "Ini aku. Apakah kamu punya pendapat?" Hideki Takahashi meraung dengan marah, "Apakah kamu sudah cukup hidup? Apakah Anda tahu siapa saya?" Ye Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin, "Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak repot-repot untuk mengetahui siapa kamu. Aku hanya tahu bahwa 2 lengan orang di bawah kakimu telah dipesan sebelumnya olehku. Barusan sekarang kamu mematahkan kedua lenganku, jadi kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan." Takahashi Yingji tercengang, dan bertanya dengan tercengang, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Ye Chen memandangnya, dan bertanya dengan jijik, "Mengapa? Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Anda terlihat seperti anjing dengan pakaian Anda. Apakah Anda masih menderita ketulian intermiten?" Takahashi Yingji hampir terpesona saat ini. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takahashi dan bintang yang sedang naik daun dari keluarga Takahashi. Dia tidak hanya memiliki status yang luar biasa di Tokyo, tetapi bahkan di seluruh Jepang, dia bisa dianggap terkenal. Sampai batas tertentu, statusnya di Jepang sangat mirip dengan suami berkewarganegaraan yang sangat populer di China beberapa tahun lalu. Karena itu, karakter Takahashi Yingji selalu memberontak. Di kamusnya tidak ada kata toleransi dan bullying. Melihat pemuda ini yang seusianya di depannya, mengabaikan keagungan dan identitasnya, langsung mencekiknya, dan bahkan mempertanyakan apakah dia menderita ketulian intermiten. Menurutnya, itu hanya kematian. Maka, dia langsung melambai ke kendaraan di depan dan di belakang, dan di antara beberapa Rolls-Royce, selusin pria berjas hitam langsung turun. Orang-orang ini,
Tanpa kecuali, semuanya adalah pengawal keluarga Takahashi, dan mereka adalah penguasa tertinggi. Ketika pengawal keluar dari mobil, mereka mengepung Ye Chen. Jika Qiao Yingji mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menyerang Ye Chen. Pada saat ini, Su Zifei dan Su Ziyu di dalam mobil saling bertukar pandang, dan Su Zifei berkata, apakah ada penipuan dalam masalah ini? Su Ziyu menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu. Dan tidak pernah melakukannya di jalan-jalan pusat kota Tokyo, Jepang. Bukankah lebih cocok bagi kita untuk pergi melalui jembatan dari bandara ke kota daripada di sini? Su Zifei merasa lega, tersenyum, dan berkata, wajah Takahashi Yingji pasti merasa sangat tidak nyaman. Tepat setelah berbicara tentang tidak ada orang yang menerobos lampu merah, dia menabrak salah satunya. Setelah berbicara, Su Zifei mengangkat alisnya ke arah Su Ziyu lagi. Aku merasa Yingji Takahashi sepertinya tertarik padamu. Anak ini adalah juga cukup tampan. Ada 5 orang dan 6 orang. Apakah kamu mau memikirkannya? Su Ziyu berkata dengan tegas, saya tidak akan pernah mempertimbangkan pria Jepang. Mengapa? Su Zifei berkata, pria Jepang setidaknya mirip dengan pria Cina, dengan rambut tubuh lebih sedikit dan tidak ada bau badan. Pria dari Amerika Latin dan Afrika, itu benar-benar tak terlukiskan. Su Ziyu meringkuk bibirnya, jangan bilang aku tidak memikirkan cinta sekarang. Bahkan jika aku jatuh cinta, aku pasti akan menemukan orang Tionghoa murni. Su Zifei tanya. Lagi, kenapa? Su Ziyu berkata dengan ringan. Ketika dua orang bergaul, mereka memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama, dan kognisi yang sama. Itu akan menghemat banyak kekhawatiran. Jika saya mengatakan kepada pacar saya ingin pergi ke Dunuang untuk melihat Gua Mogao, tetapi dia menjawab saya, di mana Dunuang? Apa Gua Mogao? Saya bisa menamparnya sampai mati. Su Zifei tertawa terbahak-bahak, adikku yang baik, kepribadianmu seharusnya tidak terlalu kuat. Apakah tidak apa-apa memukul pacarmu sesekali? Su Ziyu berkata, aku hanya membuat analogi denganmu agar kamu tahu bahwa pria dan wanita Tionghoa adalah yang terbaik. Kombinasi, jadi kamu tidak boleh mengejar secara membabi buta cinta eksotis di masa depan. Su Zifei menghela nafas, tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini, dan berbalik untuk melihat keluar jendela, melihat Ye Chen dikelilingi oleh begitu banyak pengawal menatapnya dengan garang. Ekspresinya tiba-tiba dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pria Jepang ini cukup baik, dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, dia sama sekali tidak takut. Su Ziyu mengangguk, bersenandung, mungkin otaknya tidak cukup baik, sangat mudah digunakan, bukan? Su Zifei tersenyum dan berkata, belum lagi, pria Jepang ini cukup tampan. Su Ziyu mendecakkan bibirnya, berdoalah agar dia tidak dipukuli dan dirusak oleh Takahashi Hideki. Orang kemudian, itu hilang. Su Zifei tidak berdaya, mengapa mulutmu begitu beracun? Su Ziyu bertanya balik, ini hari pertama kamu bertemu denganku. Saat ini, Takahashi Yingji sedang menatap Ye Chen dengan dingin. Dia benar-benar ingin memerintahkan seseorang untuk mengalahkan Ye Chen setengah mati. Bagaimanapun, ini dekat dengan Universitas Tokyo, dan itu adalah pusat kota, dengan begitu banyak orang yang menonton. Jika itu benar-benar dilakukan secara terbuka, semua jenis hubungan masyarakat pasti tidak dapat dihindari dalam tindak lanjutnya. Selain itu, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Su Ziyu yang sangat saya sukai, dan saya harus menjaga sikap yang cukup di depannya. Jika saya menunjukkan sisi dominan dan kekerasan saya, itu pasti akan mempengaruhi Su Ziyu kesan Ziyu tentang dirinya sendiri. Jadi, dia menatap Ye Chen, mendengus dingin, dan berkata dengan merendahkan, nak, kamu beruntung hari ini. Aku tidak ingin sepengetahuanmu. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, masalah ini akan menjadi selesai. Ye Chen rasanya seperti mendengar lelucon besar. Kamu sepertinya agak bingung dengan situasinya. Kunci masalahnya sekarang adalah kamu masih berutang 2 tangan padaku. Kamu, Takahashi Hideki adalah sangat yakin, berpikir pada dirinya sendiri, saya dengan baik hati memberi anak ini cara untuk hidup,
Tetapi dia sedang dalam perjalanan menuju kematian. Jika saya memanfaatkan situasi ini dan memukulinya, tidak ada yang bisa menyalahkan saya. Bukan, ini? Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Anak baik, aku memberimu wajah, bukan untuk mendorong hidungmu ke wajah, karena kamu tidak menginginkan wajah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah berbicara, dia langsung berteriak kepada pengawalnya, "Pukul aku." Tepat setelah jatuh, seorang gadis kurus tiba-tiba menyerbu ke dalam kerumunan. Itu adalah gadis Tionghoa yang bermain dan bernyanyi di jalan. Gadis itu bergegas masuk dan langsung memblokir Ye Chen di depannya. Dia berseru, "Maaf, pria ini berkonflik dengan bos Suzuku itu hanya untuk melindungi saya, dan saya harap Anda tidak mempermalukannya." Saat dia berbicara, dia membungkuk kepada semua orang. Pada saat ini, Ye Chen langsung menghentikan gadis itu, dan berkata dengan ringan, "Orang-orang ini tidak layak untuk Anda tunduk pada mereka, pergi dan tunggu." Dia adalah Takahashi Yinji. Gadis itu menangis dengan cemas. Dia adalah salah satu anak kaya paling kuat di Tokyo. Jika kamu mengacaukannya, kamu akan mendapat masalah besar. Ye Chen berkata dengan ringan, "Aku tidak peduli apakah dia Takahashi, jembatan pendek, atau jembatan berbahaya, kamu berutang saya 2 tangan hari ini, jadi Anda harus mengembalikannya." Setelah itu, Ye Chen dengan lembut mendorongnya, dan berkata, "Cepat dan bersembunyi. Jika tidak, jika saya terluka karena terganggu oleh melindungi Anda, Anda pasti akan merasa buruk." Gadis itu didorong keluar oleh Ye Chen, dan tanpa sadar ingin masuk lagi. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Ye Chen, dia segera ragu-ragu lagi. Dia melihat keterampilan Ye Chen barusan, dan tahu bahwa Ye Chen bukan orang biasa. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang ini. Tetapi jika dia terluka karena dia terganggu, maka dia benar-benar harus disalahkan. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain berdiri dengan gugup. Telepon di tangannya sudah memasuki nomor alarm, dan dia berencana untuk memanggil polisi segera setelah situasinya salah. Pada saat ini, Su Ziyu di dalam mobil Laisai memandang Ye Chen, mau tidak mau mengangkat alisnya, dan berkata kepada Su Zifei, "Hei, pria Jepang yang kamu sebutkan sebenarnya adalah orang Cina." Su Zifei menghela nafas, dia menarik napas dalam. "Karena kamu orang Tionghoa, kamu harus tahu kebenaran bahwa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Mengapa kamu masih melawan Takahashi Yinji? Anak ini memiliki sedikit harimau." Su Ziyu menggelengkan kepalanya, merasa, "Maaf Said, orang ini terlihat cukup bagus, tapi saya tidak berharap otaknya bekerja." Bersambung.